Ya banyak ya, di airport tiap hari pasti sibuk. Airport never sleep. Jadi ya apa saja harus kita monitor. Karena kan airport juga tempat pelayanan publik. Jadi ribuan sampai ratusan ribu orang sehari. Seperti Soekarno-Hatta itu sampai 200.000 sehari. Jadi pantauan dan monitoringnya harus benar-benar. Karena kalau tidak banyak hal-hal yang mungkin publik atau masyarakat kita sebagai pengguna jasa di bandara bisa kecewa karena ada pelayanan-pelayanan yang mungkin tidak baik. Jadi kita memang ada sistem yang harus memantau itu dan memastikan semua service level bisa terjamin. Ya, saya 25 tahun di Telkom. Saya masuk Telkom 91, saya keluar 2016 ya di lingkungan Telkom Group ya. Pernah di anak perusahaannya dan sebagainya. Nah, sehingga waktu saya diminta oleh Bu Menteri BUMN di September 2016 saya alih profesi. So actually I'm not an airport man, I'm a telco man. Ya bisa aja kan, karena kan nature-nya, industrinya, telekomunikasi, transportasi, termasuk tourism tuh hampir sama. Karena begini, karena nature-nya atau basic knowledge-nya itu dia itu adalah traffic management. Jadi kalau traffic management itu mau manajemen lalu lintas. Cuma bedanya kalau di telekomunikasi lalu lintasnya itu kan lalu lintas komunikasi suara, komunikasi data, gambar, video gitu. Tapi kalau di transportasi kan lalu lintas manusia, barang gitu ya. Jadi prinsipnya sama. Nah cuma memang derivative knowledge-nya beda. Jadi kalau basic knowledge-nya sama, derivative knowledge-nya itu dia memang, oh ini industri transportasi, oh ini industri telekomunikasi. Ada aturan-aturan, regulasi, pola bisnis, pola operasinya memang berbeda. Saya itu kalau ditanya dulu ya, kepinginnya itu jadi kepala dinas kebersihan. Karena kadang-kadang suka gemes gitu ngelihat kalau di suatu tempat, di suatu kota itu susah banget gitu menjaga kebersihan gitu. Tapi memang mungkin mendidik orang untuk peduli, untuk berperilaku sesuai yang benar dalam rangka menjaga kebersihan itu mungkin tugas pimpinan juga. Makanya pimpinan di suatu daerah saya rasa kelihatan ya, concernnya itu kalau dia memang memperhatikan satu topik masalah kebersihan. Makanya sekarang kayak di bandara saya kaitkan, saya jadi kepala dinas kebersihan juga sebenarnya. Semua bandara di Angkasa Pura II, awas loh ya kalau toiletnya masalah gitu. Nah kan itu representasi kepala dinas kebersihan itu. Iya, sebenarnya sih saya nggak nyamar. Teman-teman media saja ngeliputnya, kemudian tulis di Rut Angkasa Pura II menyamar jadi helper. Sebenarnya mereka tahu, tapi memang tidak banyak yang semuanya tahu. Jadi benar, saya kenapa turun, itu kan proses itu terjadi di 2017 gitu. Jadi waktu itu kita mulai memberlakukan konsep porter itu berganti menjadi airport helper. Konsep porter yang berbayar, kemudian kita rubah menjadi airport helper yang free of charge, gratis. Gitu. Tapi memang ada change manajemennya yang belum terkawal dengan baik. Nah, sehingga waktu informasi pertama yang mengatakan, airport helpernya males-malesan, nggak peduli. Dia cuma makan gaji buta. Wah udah, ya gue langsung turun, ngelihat apa sih faktanya gitu. Dan saya merasakan betul, ternyata jadi helper itu juga tidak mudah gitu ya. Saya rasa kepuasan mengelola bandara itu pada saat kita melihat pelanggan itu atau pengguna jasa bandara itu senang. Dia merasakan sesuatu yang dia mendapatkan manfaat akibat dia di bandara. Dan orang yang senang, orang yang suka, orang yang menikmati di bandara, dia akan kembali ke bandara. Dia akan mencari pelayanan-pelayanan yang terbaik yang ada di bandara. Dan artinya begini, buatlah bandara senyaman seperti di rumah. Itu konsep yang sedang saya bangun lah ya. Artinya dalam artian, oke, kita harus punya bandara dengan fasilitas yang nyaman. Ada 3 konsep free yang saya bangun di bandara. Satu, bandara itu harus hassle free. Jadi bandara itu harus menjadi tempat yang bebas repot gitu. Jangan gara-gara ke bandara, kerepotan orang jadi bertambah. Harusnya saya nyaman di bandara, jangan saya ditambahkan dengan
berbagai hal-hal yang kemudian saya tambah repot gitu. Kayak contoh aja sepele sekarang kan. Saya udah check-in melalui web check-in atau mobile check-in. Ya udah dong, ya saya datang ke bandara ya harusnya kan bisa di-scan langsung dan kemudian saya bisa masuk. Jangan kemudian ditambahin lagi. Saya lebih repot harus ngeprint lagi. Terus setelah ngeprint saya harus cari tempat ngeprint di mana. Dan kemudian juga setelah ngeprint di mana saya juga harus bawa lagi, tunjukin gitu. Yang kedua, bandara itu harus stress free atau worry free gitu. Mereka jangan dibuat jadi tambah stres gitu. Nah, ini harus dibuat lebih nyaman. Parkir harus mudah. Kemudian dia juga harus masuk ke dalam juga tidak terlalu banyak hal-hal yang membuat dia tambah stres. Layanan antrian kalau panjang kita harus sediakan self check-in. Nah, self check-in itu self check-in kios ya. Jadi mereka bisa langsung check-in sendiri kalau dia belum pakai mobile check-in atau web check-in. Nah, yang ketiga, di bandara harus confusing free. Jadi bebas dari kebingungan. Karena bandara itu kan rata-rata besar. Dan orang kan tidak semua familiar dengan situasi di bandara. Rata-rata kan orang Indonesia itu paling banyak kalau hasil surveinya itu 1-2 kali saja setahun ke bandara. In average ya. Kenapa? Karena waktu dia mungkin pulang mudik, lebaran, Natal gitu, tahun baru itu, atau kemudian lagi liburan. Sehingga kayak signage, informasi, dan kemudian kelengkapan berbagai hal-hal yang membuat mereka tidak dibingungkan dengan situasi, penunjuk arah atau apa, ya harus ada. Pengunjung banyak. Kreatif, kalau kreatif rata-rata orang cerdas. Kalau saya nggak kuat pedas, jadi manis lah. Saya nggak romantis, jadi saya pilih lucu deh. Yang saya biasa sampai larut malam. Nah, ini nih, jadi pas nih nanyanya. Karena tahun ini, tahun 2019, Angkasa Pura II itu punya 3 program utama. Jadi kita biasa setiap tahun itu punya 3 program utama untuk korporasi. Nah, tahun 2019 ini kita berani bahwa salah satu dari 3 program utama kita itu adalah Millennial Airport Travel Experience. Jadi kita ingin Millennial Travel Experience itu jadi fokus kita. Nah, 2 yang lainnya adalah International Expansion dan lebih kepada sales di kargo. Jadi itu udah biasa lah. Nah, kenapa tahun ini menjadi cukup istimewa? Karena menjadi tahun pertama buat AP2 untuk betul-betul melihat our future customer. Karena millennials ini adalah future customer kita yang sekarang, kalau kita lihat saja, sebenarnya tahun lalu kan kita punya traffic passengers, itu in and out di bandara, 16 bandara kita itu sekitar hampir 112 juta. 68%-nya itu adalah segmen millennials. Betul, dan mereka berpergian, mereka traveling itu macam-macam. Ada yang bisnis, ada yang karena mereka mungkin udah kerja ya. Ada yang juga family visit, ada yang karena holiday goers gitu, macam-macam. Jadi in total 68% itu adalah segmen usia millennials. Ya kayak usia-usia saya mungkin 10-15 tahun lagi itu udah banyak di rumah. Jadi yang usia-usia kalian gitu yang akan menjadi pengunjung tetap di bandara. Jadi gini, program milenial kita, Millennial Travel Experience kita itu melihatnya dari prinsip pendekatan 3A. Jadi 1 augmentation, kedua itu adalah apa yang disebut dengan activation-nya, dan yang ketiga adalah amenities-nya. Nah, jadi kalau bicara augmentation itu facilities-nya. Jadi kalau ngomong vending machine tadi itu salah satu augmentation kita. Facilities kita yang sudah mulai kita benahi, kita bedakan. Terus yang kedua adalah activation-nya, event-eventnya. Dan yang ketiga adalah amenities-nya. Amenities itu tempatnya, sarananya. Makanya kemudian kalau di Terminal 3, di Terminal 2, di Soekarno-Hatta ya, di Bandara Soekarno-Hatta, itu ada yang disebut dengan Airport Digital Lounge. Ya, kami menyebutnya itu iMeet Lounge. Meet itu singkatan dari MATE, seperti akronim. Padahal arti harfiahnya meet itu kan teman, kawan, karib, friends gitu ya.
Tapi itu adalah akronim dari Millennial Airport Travel Experience. Dan itu kita bikin lounge-nya. Jadi khusus di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3, Terminal 2, nanti akan menyusul tahun ini Terminal 1, ada khusus namanya iMate Lounge. Amenities-nya untuk segmen milenial. Jadi di sana nanti ada e-game, e-sport gitu ya. Terus ada juga macam-macam, ada jualan souvenir. Terus saya tadi barusan rapat kan, itu juga menyiapkan bagaimana transaksi e-commerce-nya nanti di iMate Lounge itu. Oh iya ya, saya mau berangkat ke Surabaya, tapi saya lupa bawa saya mau beli ini deh, beli power bank gitu, mau beli kabel charger gitu. Ada, bisa lewat online e-commerce gitu transaksi. Iya, nanti langsung delivery di iMate Lounge kita. Termasuk kalau oh iya saya lupa ya cordless untuk HP dan lain sebagainya, saya butuh mobile wifi. Saya bisa pinjem dalam artian yang gratis di situ. Tapi kalau saya mau bawa ke Surabaya, saya bisa sewa. Nanti balik lagi ke Jakarta, saya kembalikan. Jadi konsep-konsep yang memudahkan para millennial travelers untuk dapat experience baru di bandara. Nah ini yang sedang kita siapkan. Nah nanti yang juga salah satu amenities itu di bandara, sekarang kita udah punya, namanya co-working space. Nah co-working space kayak di Terminal 3 kan sudah ada tuh. Terminal 3 domestik ada, Terminal 3 internasional ada. Nah nanti di iMate Lounge itu, di samping di sana bisa sekaligus sebagai co-working space, nanti akan ada juga fasilitas co-working space khusus untuk millennials tadi. Iya, tahu aja lu. Ngopi dulu. Ya. Ya tadi itu kan parkour itu kan salah satu activation kita. Jadi activationnya memang kita buat nih. Jadi bandara itu bukan lagi sesuatu tempat yang yang sulit, yang tempat yang kemudian jauh dari bayangan orang. Ini tempat biasa saja karena di bandara sekarang orang bisa meeting, bisa mau cari makanan enak datang ke bandara. Iya, udah kayak datang ke mall aja. Dan orang kepingin menjadi tempat tempat business meeting atau meeting point itu bisa sudah terjadi. Nggak apa-apa, kan yang penting dia nggak ganggu orang. Iya, nanti malah kita mau bikin activation-nya, event-nya khusus yang nanti mungkin akan bisa kita lombakan lah. Kalau sekarang yang sudah kita siapin ini video sosialisasinya dulu. Bahwa Anda sebagai parkour talent, main di bandara itu oke aja, boleh. Sekarang baru berupa facilities saja, tapi nanti bisa saja satu ketika ya kita bikin aja. Mereka bisa bisa tanding gitu sama temennya dan kita bisa berikan hadiah. Jadi artinya begini, pendekatan-pendekatannya, approach kita ke customer, kita menyebutnya itu segmen personal customer kita, itu sudah mulai harus berbeda. Karena banyak ya event-event kita di bandara yang lebih ke creating customer happiness. Sementara kan sekarang kita sudah banyak kasih fasilitas. Wi-Fi kita kasih, brandnya juga millennials banget, Y-Shock. Y-Shock itu kan W-I Shock gitu. Tapi karena disebut secara fonemnya Y-Shock kan bisa Y-Shock gitu. Iya, kenapa terkejut gitu. Kemarin kan baru selesai kita bikin Imlek, Cap Gome, ada barongsai di dalam terminal gitu. Ada juga waktu Natal, ada Santa Claus, ada juga kalau waktu itu pernah juga kita bikin, kamu tahu kan Jember Carnival Festival, yang event tahunan di Jember, nah, itu kita buat di bandara kemarin. Tahun lalu kita buat di bandara. Memang skalanya tidak terlalu besar, tapi mereka bisa bisa post in terhadap ininya dia, pakaiannya dan lain sebagainya, dilihat sama pengguna maskapai bandara. Oh iya, nah di situ sebenarnya begini, Smart Airport Facilities itu kan, Smart Airport itu kan flagship program kita. Jadi memang kita mulai tahun 2016 di Angkasa Pura II itu sudah punya program yang namanya Smart Airport. Smart Airport itu lebih mengkhususkan untuk dukungan kepada soft infrastructure. Jadi kalau sebelumnya kan bandara lebih hanya sangat fokus ke hard infrastructure. Bangun runway, bangun gedung terminal, bangun apron. Tapi belum didominasi juga hal-hal yang bersifat dengan smart infrastructure, digitalisasi dan lain sebagainya.
sekarang kombinasi antara hard infrastructure dan soft infrastructure-nya udah bisa terjadi. Dan itulah konsep pengelolaan bandara kita ke depan. Jadi sesuai yang visi kita, the best smart connected airport operator in the region, itu memang kita sedang rintis. Tidak mudah, tapi sangat mungkin. Karena kita punya konsep dan punya program, termasuk bagaimana kita juga mengalokasikan investasi untuk mendukung program-program smart and connected airport itu. Kok tahu aja? Dari mana sih taunya? Orang dalam bocorin. Ya, jadi gini, trennya ke depan itu ada yang namanya airport game changer. Nah, airport game changer itu dia kasih rekomendasi kepada airport operator. Kamu kalau punya bandara, ke depan itu tidak bisa lagi membuat generalisasi bandara. Jadi airport itu tidak bisa dibuat general. Airport itu harus difokuskan untuk segmen tertentu. Nah, makanya konsepnya konsep yang disebut dengan segmented airport. Jadi di segmen gitu. Kayak sekarang saya punya Banyuwangi tadi kan. Saya juga punya Soekarno-Hatta. Masa cara mengelola di Soekarno-Hatta dengan di Banyuwangi harus sama? Berarti kan Banyuwangi yang bandara kecil itu kan too costly gitu loh. Kalau harus di treatment konsep operasi seperti Soekarno-Hatta. Kalau Soekarno-Hatta kan jelas. Bandaranya besar, trafficnya 66 juta. Terus stakeholdersnya banyak. Loh, kemudian kalau konsep itu kemudian kita pakai ke ke Banyuwangi atau ke Silangit atau ke Tanjung Pinang, oh ya, too costly, terlalu biayanya sangat besar. Makanya Banyuwangi itu konsepnya lahir adalah konsep untuk dia adalah tourism airport. Udah pernah ke Banyuwangi, ke Bandara Banyuwangi? Udah ya, cakep ya. Itu bandaranya Pak Anas tuh, yang punya Pak Anas. Kita kan kerjasama. Ya. Main gambar nih Pak. Tebak gambar. Tapi boleh tahu dulu gambarnya siapa? Siapa nggak siapa Pak? Saya kasih kata Tahu. kunci. Apa? Kata kuncinya mantan direktur Angkasa Pura II. Wah, ini mah bos saya. Siapa Pak? Budi Karya Sumadi. Apa siapa? Bener nggak ya? Wah, iya bener. Siap bos. Satu lagi nah. Ini mana nih? Ini arsitektur salah satu arsitek Indonesia. Bandara Internasional Minangkabau. Bener nggak? Bener ya? Kamu nih Pak. Oh, rumah Minangkabau, iya. Kayak bandaranya juga. Ada lagi nah. Ini orang lagi nih. Nomor satu di Indonesia Pak. Oke, apa? Jadi nama bandara juga. Soekarno-Hatta. Alright. Bung Karno. Iya. Nah, Ini, gampang banget Pak. apa nih pertanyaannya? Kenal sebagai salah satu Bali baru. Wah, ini kan bandara gua nih, Banyuwangi kan? Ya, iya bener lah bandara Wah, oke. Pertanyaan lu mudah, terlalu gampang buat gua.